Kalaupun tidak ada perintah, kan tidak ada larangan. Kaidah dalam ibadah itu secara umum, al-aslu fil ibadat mamnu'. Hukum asalnya dalam beribadah itu justru terlarang, kecuali kalau sudah ada perintahnya. Bila kau mengenal yang hak, pasti kau kenal yang batil. Tapi kalau kau mengenal yang batil, tak akan kenal yang hak dan tak bisa membedakan yang batil. Idza arafta sunnah, arafta al-bid'ah. Bila kau mengenali sunnah dengan benar, arafta al-bid'ah. Engkau akan tahu mana yang bid'ah. Wa idza arafta al-bid'ah, lam ta'rif as-sunnah wa lam ta'rif al-bid'ah. Kalau kau tahu bid'ah, kamu tidak akan tahu mana yang sunnah dan bahkan tak tahu mana yang bid'ah. Al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyati. Perkara bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena perilaku maksiat jika diingatkan maka dia bertaubat, tapi para pelaku bid'ah jika diingatkan maka dia tidak akan mau bertobat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Tetapi banyak di antara saudara kita yang tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Mereka ketika bicara tentang bid'ah menjadi ragu. Kalau seandainya semua bid'ah, kita susah hidup. HP bid'ah, pesawat terbang bid'ah, mikrofon bid'ah, sepatu bid'ah, rambut bid'ah, nasi bid'ah dan sebagainya. Ini adalah ungkapan-ungkapan karena memang tidak mengenali yang hak. Para pelaku bid'ah yang mengada-ngadakan di dalam agama ini, ketika diingatkan tentang perkara tersebut maka dia beranggapan bahwa itu adalah baik. Beragamalah berdasarkan dalil sehingga kita selamat. Tidak ada dalil, itu sudah menunjukkan larangan dalam ibadah. Maka asalnya ibadah itu terlarang. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka senantiasa berdalil dengan tradisi nenek moyang mereka di dalam beragama. Solat itu asalnya terlarang. Kalaulah tidak ada perintah untuk solat Jumat di hari Jumat, kita tidak boleh solat Jumat. Karena hukum asalnya adalah terlarang. Sampai ada dalil yang menyuruh. Bahkan tidak jarang ada yang mengatakan bahwa di zaman Nabi ada bid'ah. Subhanallah. Yang ada di zaman Nabi bukan bid'ah. Yang ada di zaman Nabi adalah kesalahan atau kebenaran yang dilakukan oleh sahabat. Karena bid'ah itu adalah setelah Nabi. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tidak ada dalil, itulah bentuk dari pelarangan. Belum pernah kami mendengarkan ajaran seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Bahkan kaum Quraisy pun beralasan seperti itu. Semuanya beralasan ketika dituntun mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan ajaran nenek moyang yang sudah mentradisi. Maka bid'ah itu adalah sesuatu yang diyakini, dijadikan sebagai amalan ibadah kepada Allah, dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah yang tidak ada dalilnya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha untuk memegang ajaran Allah Azza wa Jalla, menjalankan agama Allah dengan mengemukakan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan alasan-alasan yang jadi tradisi semata. Hati-hati dengan bid'ah. Menjauhlah siapa-siapa yang telah merubah agama saya. Adapun hal-hal yang mustarak antara orang-orang Islam dengan yang bukan Islam dalam masalah kehidupan duniawi, maka Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham apa yang berkait dengan masalah duniamu. Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara salat yang saya lakukan? Memakai mikrofon ketika salat berjamaah merubah salat kita? Ternyata tidak, ternyata sarana. Apakah dengan memakai pesawat terbang berubah manasik haji kita? Ternyata tidak, berarti dia sarana. Berdasarkan penjelasan para ulama, yang diusir di sini adalah mereka-mereka yang merubah-rubah agama Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bukan demikian, namun Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah. Maka tidak boleh mengada-ngada di dalamnya. Kenali sunnah, kamu akan kenal bid'ah. Kenali kebenaran, kau akan kenal kebatilan. Menjadikan sesuatu sebagai ketentuan ibadah tanpa ada dalil yang mendukung, maka kita telah menambah-nambah dalam persoalan agama. Itu tidak bisa kecuali pakai dalil. Ketika ahlu bid'ah dinasihati agar tetap di dalam agama Allah, beramal berdasarkan dalil, maka ungkapan ini kan baik, kenapa Anda melarang orang-orang yang berbuat baik? Bahwa yang dilarang bukan ibadah, namun bagian dari ibadah tersebut, baik penetapannya, tata caranya, pengkhususan waktu dan tempatnya, jumlah bilangannya dan semisalnya. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak boleh kita lakukan. Agama ini sungguh telah sempurna. Tak ada lagi yang harus perlu kita tambah. Kalau boleh nyontek, conteklah
adalah orang-orang yang jawabannya benar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah dijamin masuk surga. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ketika ibadah tersebut disebutkan, maka lakukan sesuai yang diperintahkan. Namun ketika ibadah yang kita lakukan tidak ada panduannya, maka jangan kita berinovasi di dalam ibadah kepada Allah. Jikalah yang kita laksanakan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sudah cukup. Tapi sayangnya terkadang yang diajarkan Nabi kita tidak kerjakan, tapi yang tak diajarnya justru kita buat-buat dan kita tambah-tambah. Fahuwa raddun, yang mengerjakan sebuah amalan yang bukan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.